Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Hermina, kembali lagi di podcast Rumah Sakit Hermina. Pada kesempatan kali ini sudah ada di sini Dr. Aditya Jayamanggala, spesialis ortopedi. Halo dok, apa kabar dok? Halo, kabar baik, Ya. sehat alhamdulillah. Kali ini kita akan membicarakan tema yang sangat menarik, yaitu tentang TBC tulang. Jadi mungkin sahabat-sahabat Hermina ini penasaran nih dok, apa sih dok sebenarnya TBC pada tulang dok? Sebenarnya kan mungkin yang kita tahu kan TBC itu kan paru ya dok ya, kebanyakan ya dok ya. Ini kok bisa terjadi pada tulang dok? Seperti apa dokter? Gitu, dok. Oke. Jadi TBC itu merupakan penyakit endemis ya di Indonesia karena dari dulu sampai sekarang tuh masih ada terus ya. Kemudian TBC yang paling utama adalah menyerang paru-paru. Setelah menyerang paru-paru, biasanya TBC itu bisa menyebar ke luar paru-paru atau namanya TB ekstrapulmonal. Nah, TBC ekstrapulmonal yang paling banyak adalah TBC tulang belakang. Ya, kemudian disusul dengan TBC di sendi. Nah, kenapa bisa masuk ke dalam tulang gitu ya? Karena kuman TBC itu atau Mycobacterium tuberculosum itu masuk melalui pembuluh darah dari paru-paru. Kemudian dia menyebar bisa ke tulang belakang ataupun ke sendi. Jadi memang dia sangat terkait dengan infeksi dari kuman TBC ya. Berarti masuk dari paru-paru ya dok ya, kemudian pembuluh darah ke tulang ya dok ya. Itu kalau misalnya TBC tulang itu yang terjadi pada tulang itu seperti apa dok? Nah, apabila kuman TBC itu masuk ke dalam tulang belakang pada umumnya ya, dia berdeposit atau berada di sekitar pembuluh darah di end plate di bantalan tulang. Nah, setelah bermukim di situ dia merusak jaringan dari bantalan tulang tersebut, kemudian membuat aliran darah atau suplai nutrisi ke tulang belakang itu menjadi rusak, sehingga tulang belakangnya menjadi keropos sehingga bisa menjadi patah. Nah, saat terjadi patah itu merubah struktur dari tulang belakang yang bisa mengakibatkan patah tulang patologis ya. Sehingga bisa terjadi penonjolan pada punggung ya, pada pinggang, kemudian bisa yang paling parah adalah kerusakan dari saraf tulang belakang sehingga mengakibatkan kelemahan dari kedua tungkai bawah ya pada pasien-pasien yang memang mengalami penyakit TBC tulang belakang yang berat sehingga terjadi kelumpuhan. Bisa sampai kelumpuhan ya dok ya? Betul. Baik. Kemudian kalau misalnya ini kan sahabat-sahabat Hermina juga harus tahu dok tanda dan gejala apa yang bisa terjadi pada TBC tulang dok? Ya. Nah, yang harus dipahami bahwa TBC tulang itu bisa didahului oleh TBC paru-paru ataupun tidak didahului oleh TBC paru-paru. Nah, apabila didahului TBC paru, kemungkinan ya memang tanda-tandanya adalah batuk-batuk, kurang nafsu makan, keringat dingin di malam hari yang kita udah tahu bersama-sama ya. Kemudian penurunan berat badan ya. Kemudian apabila memang pada anak-anak ya pertumbuhannya tidak sesuai ataupun dia kurus gitu ya. Nah, apabila secara spesifik TBC tulang belakang ataupun TBC sendi, dia akan mengalami keluhan nyeri di sekitar area yang terinfeksi ya. Bisa berupa bengkak ya, kemudian rasa nyeri ataupun dia kelemahan dalam hal bergerak ya. Apabila TBC sendi, dia bisa mengeluhkan nyeri di daerah lutut ataupun panggul sehingga anak tidak mau bergerak normal ataupun bermain seperti biasanya. Nah, hal-hal itu memang harus kita curigai dan memang harus segera diperiksakan ke dokter spesialis ortopedi ya. Nah, ini pas nih dok sama pertanyaan selanjutnya dok. Nih, kapan orang yang dengan TBC tulang atau gejala yang tadi dokter sudah sebutkan, kapan harus berobat atau pada kasus ini kapan harus segera dioperasi dok? Seperti dok. Oke, jadi dipecah menjadi dua ya, sehingga pengobatan TBC itu memang harus didahului dengan pengobatan konservatif ya. Konservatif tersebut berupa pemberian obat-obatan anti tuberkulosis ya. Itu harus diberikan kepada pasien ya, minimal kalau misalnya terjadi TBC tulang adalah 9 bulan sampai 18 bulan tergantung masing-masing individu ya. Kemudian obat-obatan lain ya berupa obat anti nyeri ya, kemudian vitamin saraf apabila memang sudah ada keterlibatan saraf tulang belakang. Kemudian apabila memang sudah terjadi
patah patologis, ya bisa dua juga, bisa konservatif dalam arti hanya pemasangan brace ya atau korset sehingga tidak diperlukan operasi. Namun apabila sudah terjadi setelah dilakukan pemeriksaan ronsen, kemudian MRI ya, kemudian kita lihat apakah sudah ada abses ataupun nanah di sekitar dari TBC tulang tersebut, memang diperlukan tindakan operasi, Dr. Yoga ya. Jadi operasi tersebut tujuannya adalah mengambil abses ya, mengambil nanah di sekitar TBC tulang tersebut. Kemudian apabila memang sudah patah tulang yang memang menimbulkan bengkok atau kelainan struktur, memang perlu dilakukan tindakan operasi pemasangan pen untuk menyangga atau mengkoreksi si tulang yang memang sudah rusak tersebut, Yoga. Sehingga setelah dilakukan operasi, ya kita harapkan tulang tersebut akan tumbuh seperti normal ya, sehingga pasien bisa beraktivitas seperti sedia kala. Ya. Jangan lupa juga nanti ada rehabilitasi medik ya, artinya untuk program rehabnya juga akan dilakukan apabila memang pasien telah mengalami atau menjalani operasi, sehingga nanti bisa perlahan-lahan untuk kembali beraktivitas. Berarti setelahnya gitu ya dok ya? Betul. Oke. Jadi nggak semuanya kita operasi. Iya, ada konservatifnya juga ternyata ya. Betul. Kemudian selanjutnya kalau misalnya untuk faktor risiko atau siapa aja dok yang bisa terkena TBC tulang ya dok ya? Oke. Jadi semua TBC bisa menyerang ke siapa aja ya. Bisa jadi, semuanya berarti dok ya? Dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, bahkan lansia ya. Namun memang untuk TBC dari tulang, yaitu tulang belakang ataupun sendi, memang kebanyakan dari anak-anak, remaja ya. Kadang-kadang dewasa juga masih juga kena ya. Dan jangan lupa ada individu yang rentan, dalam arti imunitasnya rendah, seperti individu dengan HIV atau AIDS ya, kemudian atau dengan yang minum obat-obatan yang imunosupresan ya, sehingga dia rentan terkena TB. Nah, hal tersebut memang harus bisa kita jaga ya, artinya dari anak, kemudian di rumah jaga kebersihan segala macam, sehingga kita terhindar dari TBC ataupun TBC tulang. Banyak juga ya dok ya yang bisa terkena ya dok ya. Betul. Kemudian yang terakhir nih dok, yang penting juga dok untuk sahabat-sahabat Hermina dok, ada dok cara pencegahannya itu apa dok? Kalau misalnya kita keluarga kita, teman kita ini biar mencegah tidak terkena TBC tulang dok. Oke. Yang pertama adalah vaksin ya. Vaksin BCG itu sangat penting untuk di Indonesia terutama ya, karena kita endemis dari TB. Ya, cuman vaksin BCG itu lebih efektif diberikan kepada bayi ya. Jadi kalau kita punya ponakan atau anak ya, jangan lupa kita ingatkan untuk vaksin BCG. Kemudian yang lain adalah pola hidup sehat. Jadi rajin berolahraga ya 3 kali seminggu, kemudian makanan yang bergizi, kemudian istirahat yang cukup, tidak merokok, serta menjaga kebersihan dan lingkungan kita, ya, terutama di rumah ya. Ventilasi harus cukup ya. Kemudian segera memeriksakan apabila kita terdapat keluhan-keluhan seperti tadi ya, berat badan turun, kemudian ada nyeri di sekitar punggung ataupun pinggang ya, ke dokter ortopedi sehingga bisa diperiksakan ataupun dilakukan tindakan lebih lanjut. Demikian. Baik, cukup jelas ya dokter Adi tadi sudah menjelaskan kepada sahabat-sahabat Hermina di sini tentang apa saja, apa itu TBC, apa itu pencegahannya seperti itu. Dokter, terima kasih dok sudah menyempatkan diri dok di podcast Rumah Sakit Hermina Bogor. Mungkin sahabat-sahabat Hermina ada yang masih penasaran atau yang mau konsultasi langsung ke dokter Adit, spesialis ortopedi. Nanti kami cantumkan untuk jadwalnya di kolom deskripsi. Demikian, terima kasih sekali lagi dokter Adit untuk waktunya. Demikian untuk podcast kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.